Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Guplas ya, dan mungkin teman-teman yang lainnya yang ikut menyaksikan. Perkenalkan saya Muhammad Ilyas dengan NIM 25020102024. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan review artikel manajemen risiko dalam rangka memenuhi ujian akhir semester mata kuliah manajemen risiko Universitas Siber Asia. Saya izin memulai. Baik, artikel pertama dengan judul A Systematic Literature Review on Enterprise Risk Management, Trends, Gaps, and Future Directions. Latar belakangnya adalah eh, Enterprise Risk Management atau ERM ini berkembang sangat pesat sebagai kerangka strategis untuk mengelola sebuah organisasi, khususnya terkait mengelola resiko. Namun terdapat beberapa kesenjangan atau gap pemahaman terkait tren penelitian terkini dan arah pengembangan masa depan dalam literatur ERM. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengidentifikasi tren, kesenjangan, dan arah penelitian masa depan dalam ERM melalui tinjauan sistematis literatur yang komprehensif. Metode yang digunakan yaitu SLR atau Systematic Literature Review yang intinya menggunakan protokol Prisma dengan analisis bibliometrik dan analisis konten terhadap beberapa artikel yang berkaitan dengan ERM dari database akademik terpilih pada periode tertentu. Hasilnya menunjukkan penelitian ini menunjukkan tren peningkatan fokus pada integrasi ERM dengan strategi bisnis, teknologi digital, dan sustainability. Dan juga teridentifikasi gap dalam penelitian ERM di sektor UMKM serta ekonomi yang berkembang. Implikasinya, hasil menunjukkan roadmap penelitian ERM masa depan, mendorong eksplorasi implementasi ERM di berbagai konteks, serta integrasi dengan emerging teknologi seperti AI dan big data analysis. Selanjutnya, artikel berjudul Risk Management and its Role in Business Success, Building Organizational Resilience Amid Global Uncertainty. Latar belakangnya ini ketidakpastian ekonomi global yang semakin kompleks, menuntut organisasi-organisasi untuk mengadopsi manajemen risiko yang lebih efektif. Penelitian ini mengidentifikasi kesenjangan atau gap antara teori dan praktik manajemen risiko dalam konteks bisnis yang lebih modern. Tujuan penelitiannya untuk menganalisis peran strategis manajemen risiko dalam meningkatkan kesuksesan bisnis dan membangun resiliensi organisasi menghadapi pasar yang volatil dan tantangan global yang kontemporer. Metode yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan studi literatur yang sistematis dan analisis kasus pada berbagai organisasi. Metode ini memungkinkan pemahaman mendalam tentang implementasi praktik manajemen risiko di konteks bisnis yang beragam. Hasilnya menunjukkan manajemen risiko terbukti berperan krusial dalam meningkatkan daya tahan organisasi. Perusahaan dengan sistem manajemen risiko terintegrasi menunjukkan hasil yang lebih baik dalam menghadapi krisis dan mencapai keberlanjutan. Hasilnya, implikasinya, organisasi perlu mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam strategi bisnis inti, bukan hanya fungsi pendukung. Kemudian ada pengembangan budaya sadar risiko di semua tingkatan organisasi, menjadi kesuksesan implementasi manajemen risiko. Investasi dalam teknologi dan kapabilitas SDM untuk menunjukkan risiko menghasilkan ROI yang signifikan. Artikel yang ketiga berjudul Penerapan Manajemen Risiko berbasis ISO 31000 pada perusahaan. Latar belakangnya yaitu perusahaan menghadapi risiko yang kompleks yang meningkat dalam lingkungan bisnis modern ini, memerlukan framework sistematis untuk menentukan dan memitigasi risiko secara terstruktur dan efektif.
Tujuan penelitiannya menganalisis implementasi standar ISO 31000 dalam praktik manajemen risiko perusahaan, serta mengevaluasi efektivitas penerapannya dalam konteks organisasi Indonesia. Metode yang digunakannya, penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, menggunakan wawancara mendalam, observasi, analisis dokumen, untuk menggali proses implementasi framework ISO 31000. Hasilnya, ISO 31000 terbukti meningkatkan kemampuan mengidentifikasi resiko, memperkuat proses pengambilan keputusan, serta menciptakan budaya sadar resiko dalam organisasi secara sistematis. Implikasinya, framework ini dapat diatasi di berbagai jenis perusahaan untuk meningkatkan resiliensi organisasi. Diperlukan komitmen manajemen dan pelatihan yang berkelanjutan untuk implementasi optimal. Artikel keempat yaitu Integrating Enterprise Risk Management, RM, dan Environmental, Social, dan Governance, ESG, Risk into Balance Scorecard atau BSC for Sustainable Performance in Rural Bank. Dengan latar belakangnya, bank pedesaan atau bank di area rural menghadapi tantangan kompleks dalam mengelola risiko operasionalnya, keuangannya, dan reputasinya sambil memenuhi tuntutan keberlanjutan ESG. Framework ini menunjukkan resiko tradisional seringkali tidak terintegrasi dengan metrik kinerja strategis, menciptakan kesenjangan dalam pengambilan keputusan yang menyeluruh. Tujuan penelitiannya mengembangkan model integrasi yang menggabungkan ERM dan risiko ESG ke dalam BSC untuk menciptakan sistem pengukuran kinerja yang komprehensif. Penelitian ini bertujuan menunjukkan bagaimana integrasi tersebut dapat meningkatkan keberlanjutan jangka panjang bank di pedesaan. Metode yang digunakan yaitu studi kasus dengan pendekatan kualitatif pada sebuah bank pedesaan. Peneliti menggunakan wawancara mendalam, analisis dokumen, dan observasi untuk mengidentifikasi resiko-resiko kunci dan mengintegrasikannya ke dalam 4 perspektif BSC: keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran pertumbuhan. Hasilnya menunjukkan integrasi antara ERM-ESG ke BSC menciptakan visibilitas yang lebih baik terhadap risiko strategis dan operasional. Bank dapat mengidentifikasi indikator kinerja kunci yang menerapkan tujuan, keuangan dengan tanggung jawab sosial, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kepada stakeholder. Implikasinya, model ini memberikan blueprint bagi bank-bank pedesaan yang lainnya untuk mengadopsi praktik manajemen risiko yang terintegrasi. Implikasi strategis mencakup peningkatan resiliensi organisasi, kepatuhan regulasi yang lebih baik, dan posisi kompetitif yang diperkuat melalui komitmen terhadap keberlanjutan. Dan artikel kelima atau artikel terakhir ini berjudul Enterprise Risk Management, an Institutional Work Perspective. Latar belakang masalahnya yaitu ERM telah menjadi praktik standar dalam organisasi modern. Namun pemahaman tentang bagaimana ERM diimplementasikan dan diintegrasikan dalam kehidupan organisasi masih terbatas. Penelitian ini mengeksplorasi ERM sebagai bentuk perspektif institusi. Tujuan penelitiannya adalah untuk menganalisis praktik ERM melalui lensa institutional work untuk memahami upaya strategis yang dilakukan aktor organisasi dalam mengembangkan dan mempertahankan sistem manajemen risiko. Penelitian ini juga mengeksplorasi bagaimana praktisi ERM bernegosiasi dengan struktur institusional yang ada dan mengintegrasikannya praktik ERM ke praktik sehari-hari. Metode yang digunakan, studi kualitatif dengan pendekatan studi kasus mendalam. Penelitian menggunakan wawancara semi terstruktur dengan praktisi ERM, analisis dokumen organisasi, dan observasi praktik manajemen risiko. Perspektif institutional work digunakan sebagai kerangka teori untuk menganalisis bagaimana aktor menciptakan, memelihara, dan mengubah institusi ERM.
Hasilnya menunjukkan bahwa ERM memerlukan pekerjaan institusional yang rumit dan berkelanjutan. Praktisi ERM aktif berusaha melegitimasi praktik mereka, membangun koalisi yang mendukung mereka, dan mengubah framework ERM untuk memenuhi kebutuhan organisasi tertentu. Proses ini tidak berlangsung secara linear, tetapi beriterasi secara bertahap antara struktur formal dan praktik informal. Implikasinya, pemahaman baru tentang dinamika implementasi RM dalam organisasi. Implikasi teoritis mencakup pengayaan literatur institutional work dan ERM. Temuan ini menunjukkan pentingnya memahami dimensi sosial dan politik implementasi ERM, tidak hanya pada aspek teknis. Baik, demikian presentasi 5 review artikel dari saya. Terima kasih atas atensi yang telah diberikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan untuk link video akan saya sertakan di halaman terakhir PPT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.